Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Armurmata Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan-latihan soal geometri analitik ruang. Di sini ada 10 soal yang akan saya jelaskan. Nah, jadi mari kita bahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu membahas tentang ubahlah persamaan garis 3x min 4y plus 10 sama dengan 0 ke bentuk persamaan normal HC. Nah, untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita hitung panjang normal atau P. Nah, kita menggunakan rumus D sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita ambil misalkan A-nya itu sama dengan 3 ini ya teman-teman. Nah, B-nya itu min 4. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya teman-teman, ke rumus A akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Jadi kita masukkan menjadi akar 3 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2. Jadi kita kalikan 3 dikali 3 itu kan 9, min 4 dikali min 4 itu kan 16. Jadi kita jumlahkan 9 ditambah 16 itu hasilnya akar 25. Nah, akar dari 25 ini adalah 5 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bagi dengan persamaan D. Nah, persamaan D-nya itu hasilnya 5 teman-teman. Jadi kita masukkan menjadi 3 per 5x min 4 per 5y plus 10 per 5 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan menjadi 3 per 5x nya ini tetap ya teman-teman, min 4 per 5 nya tetap, plus 10 dibagi 5 itu hasilnya 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita selanjutnya ubah ke persamaan bentuk normal HC. Jadi kita ubah ke dalam bentuk normal HC menjadi 3 per 5x plus dalam kurung min 4 per 5 y min dalam kurung min 2 sama dengan 0. Nah, dimana dengan cos alfanya itu 3 per 5, cos betanya itu min 4 per 5. Jadi dapat kita tuliskan bahwa panjangnya itu atau P nya itu min 2 ya teman-teman. Nah, dapat ditulis menjadi panjang atau P nya ini sama dengan Nah, jadi panjang P nya ini kan min 2 ya teman-teman. Nah, untuk P nya itu sama dengan normal nya itu min 2, dapat kita ubah menjadi 2. Jadi persamaan normal HC dari 3x min 4y plus 10 sama dengan 0, yaitu 3 per 5x min 4 per 5y plus 2 sama dengan 0. Dimana P nya itu sama dengan 2, itu adalah jarak dari titik asal ke garis. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu nyatakan persamaan bidang F sama dengan 9x plus 7y min 15z plus 6 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal HC. Nah, penyelesaiannya yang pertama ini kan diketahui V-nya itu 19x plus 7y min 15z plus 6 sama dengan 0. Nah, ditanya, yaitu yang ditanyakan, nyatakan persamaan bidang V dalam bentuk persamaan normal HC. Nah, yang pertama kita ke bentuk persamaan bidang. Nah, untuk rumus bentuk persamaan bidang yaitu V sama dengan AX plus BY min CZ plus D sama dengan 0. Nah, ini dalam bentuk dirubah dalam bentuk X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos lambda. Nah, sama dengan min D per akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 positif, di mana
di mana cos alfanya yaitu sama dengan A per panjang N, cos lambdanya itu C per panjang N, dan cos betanya itu B per panjang N. Nah, di mana panjang N-nya itu akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita ambil cos alfanya itu, cos alfanya bahwa cos alfanya itu 19 per 19 pangkat 2 akar 19 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 plus min 15 pangkat 2. Jadi kita jumlahkan menjadi 19 per ini kita jumlahkan menjadi 635. Dapat kita ubah menjadi 19 akar 635 per 635. Nah, untuk cos betanya itu 7 per 19 akar 19 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 plus min 15 pangkat 2. Nah, sama saja dijumlahkan ya teman-teman, yaitu hasilnya 7 per 635. Nah, dapat dirubah menjadi 7 akar 635 per 635. Nah, untuk cos lambdanya itu min 15 per akar 19 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 plus 15 min 15 pangkat 2. Nah, dijumlahkan seperti yang tadi, yaitu min 15 per 635. Nah, min 15 ini dapat kita bagi dengan 5, dan 635 ini bisa dibagi dengan 5. Nah, penyederhanaannya itu menjadi min 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. 635 dibagi 5 itu hasilnya 127. Nah, dirubah menjadi 3 akar 635 per 127. Nah, selanjutnya untuk P-nya itu min D per A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Nah, untuk min D-nya itu 6 ya teman-teman. Nah, per akar 19 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 plus min 15 pangkat 2. Nah, yaitu hasilnya min 6 akar 635 per 635. Nah, kita masukkan ke rumus ini teman-teman. Kita masukkan ke rumus yang ini ya teman-teman. Nah, masukkan yaitu yang pertama kita lihat alfanya. Alfanya itu kan 19 akar 635 per 635. Kita tulis 19 akar 635 per 635 X min Y cos betanya, yaitu cos betanya 7 akar 635 per 635. Kita tulis min 7 per 635 per 635Y. Nah, untuk Z cos lambda. Nah, kita lihat cos lambdanya teman-teman, yaitu hasilnya 3 akar 635 per 127. Nah, kita tulis 3 600 akar 635 per 127 Z. Nah, setelah itu sama dengan ini min D per akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Nah, kita lihat panjang P-nya tadi berapa teman-teman. Nah, P-nya itu hasilnya min 6 akar 635 per 635. Kita tulis di sini teman-teman. Nah, kita tulis min 6 akar 635 per 635. Maka kesimpulannya yaitu kita dikalikan dengan min 1. Nah, jadi kita ini kita kalikan dengan min 1. Jadi min 1 dikali
19 akar 635 per 635x itu ketemunya min 19 per min 19 akar 635 per 635x. Nah, selanjutnya min 1 ini kita kalikan dengan min 7 akar 635 per 635. Ketemunya min ketemu min itu kan plus, jadi dapat kita tuliskan di sini plus 7 akar 635 per 635. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi min 1 ini kita kalikan dengan min 3 akar 635 per 127. Nah, yaitu ketemunya sama min, ketemu min itu kan min dikali min itu kan ketemunya plus, jadi hasilnya plus 3 akar 635 per 635. Ini juga kita kalikan yang terakhir, min 1 ini kita kalikan min 6 akar 635 per 635, yaitu ketemunya 6 akar 635 per 635, karena di sini min dan di sini min, kita menjadi positif. Untuk mundur yuk, nganok nih ini nggak ketemu lalu nih, start aja. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Carilah persamaan bidang datar dalam bentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 yang melalui titik P nya itu 9,0,4 dan titik Q nya itu min 1,4,3 dan R nya itu 0,6,2. Nah, hitung jarak S itu 4,2,4 ke bidang datar tersebut. Nah, penyelesaiannya kita cari vektornya dulu ya teman-teman. Nah, kita cari vektor PQ nya, jadi kita cari vektor Q dikurang vektor P, maka min 1 dikurang 9, ini min 1 ini dikurang 9 ini, jadi min 1 dikurang 9, 4 ini dikurang 0, 4 dikurang 0, 3 dikurang 4, 3 dikurang 4 hasilnya min 1 dikurang 9 itu hasilnya min 10, 4 dikurang 0 itu 4, 3 dikurang 4 itu min 1. Nah, untuk yang kedua kita cari vektor PR. Nah, kita cari vektor R-nya dulu. Vektor R dikurang vektor P. Nah, jadi hasilnya 0 ini dikurang 9, 0 dikurang 9, 6 dikurang 0, 6 dikurang 0 ini 2 min 2 ini teman-teman, min 2 dikurang 4, min 2 dikurang 4 hasilnya yaitu min 9,6, min 6. Nah, setelah itu kita cari vektor normal bidang n vektor n diperoleh dari perkalian silang. Nah, kita menggunakan perkalian silang ya teman-teman, yaitu vektor PQ cross vektor PR. Nah, maka vektor n-nya yaitu kita tuliskan IJK. Nah, kita masukkan min 10, 4, min 1 ini kita masukkan di sini. Terus min 9, 6, min 6 itu kita masukkan di sini, min 9, 6, min 6. Nah, kita hitung perkalian silang. Nah, ini kita hilangkan I-nya dulu. I-nya kita hilangkan. Sisanya itu kan 4 dikali min 6. Min 1 dikurang 6, 1 dikali 6. Nah, kita hilangkan J-nya. Lanjut, hilangkan J-nya, min J yaitu sisanya min 1, ini min 10 ini dikurang 6, min 10 dikali min 6 dikurang min 1 dikali min 9. Nah, min 1 dikali min 9 plus, nah, yang terakhir kita hilangkan K-nya. Kita hilangkan K-nya, jadi sisanya itu kan min 10 dikali 6, kita tulis min 10 dikali 6 min 4 dikali min 9. Nah, maka hasil
vektor n-nya yaitu 4 dikali min 6 itu kan min 24 plus ini min 1 dikali 6 kan min 6. Nah, di sini ada tanda plus ketemu min ketemu min itu kan hasilnya plus. Jadi hasilnya plus 6. Min j-nya itu min 10 dikali min 6 itu kan 60. Min 1 dikali min 9 itu kan 9. Jadi ini minnya turun min 9 plus k. Min 10 dikali 6 itu kan min 60 plus ini kan 4 dikali min 9 kan min 36. Karena di sini ada min, maka min ketemu min itu hasilnya plus. Maka hasilnya itu min 18i, min 51j, min 24. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan bidang datar. Maka rumusnya yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Misal P-nya itu 9,0,4, maka kita masukkan yaitu min 18 tadi, min 18 dikali X min 9, min 51 dikali Y min 0, min 24 dikali Z min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kalikan min 18 ini dikali X itu kan min 18X, min 18 dikali min 9 itu kan 162. Di sini plus karena di sini ada min, ketemunya plus. Di sini min 51 dikali Y itu kan min 51. Min 51 dikali min 0 itu kan plus 0. Nah, ini selanjutnya min 24 dikali Z itu kan min 24Z. Nah, min 24 dikali min 4 hasilnya plus 96 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan sama, ini masih tetap sama, cuma dihilangin nolnya aja ya teman-teman. Maka menjadi min 18X plus 162 min 51 min 24Z plus 96 sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan yang mempunyai variabel ya teman-teman. Nah, di sini kan yang ada variabelnya kan min 18X ini kan kita turunkan. Min 51 ini kita turunkan di sini, min 51Y, min 24 Z kita turunkan min 24Z. Nah, di sini kan yang tidak mempunyai variabel kan 162 sama 96. Nah, ini kita jumlahkan. Maka 162 ini ditambah 96 itu hasilnya 258. Nah, sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan min 3. Maka hasilnya 6X plus 17Y plus 8Z min 86 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari titik ke bidang datar. Maka S-nya tadi kan 4, 2, 4. Nah, ke bidangnya itu kan 6X plus 17Y plus 18Z min 86 sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk rumusnya yaitu D sama dengan AX 0 BY 0 plus CZ 0 plus D per akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Nah, untuk AX 0 Y 0 Z 0 nya itu ini ya teman-teman, S nya ini 4,2,4. Nah, untuk A B C D nya itu ini teman-teman, nih. Nah, kita tulis 6,17,8, min 6. Nah, kita masukkan ke rumus. Jadi 16 ini dikali 6 ini 6 dikali 4, 6 dikali 4 plus 17 dikali 2, 17 dikali 2, 8 dikali 4 ini 8 kali 4, dan untuk min 86 nya ini kita turunkan per ini sama 6 akar 6 pangkat 2 plus 17 pangkat 2 plus 80 plus 8 pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu panjangnya itu 24 plus 34 plus 32 min 86 per akar 36 plus 289 plus 64.
Nah, setelah itu kita jumlahkan menjadi D sama dengan 96 min 86 per akar 389. Nah, ketemunya D sama dengan 90 dikurang 86, yaitu 4 per akar 389. Jadi, persamaan bidang datar dari 6x plus 17y plus 8z min 86 sama dengan 0, dan jarak titik S dalam kurung 4,2,4 ke bidang datar, yaitu hasilnya 4 per akar 389. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu tentukan bidang F yang melalui titik P 211 dan Q 322 serta tegak lurus pada bidang F1, yaitu X plus 2Y min 5Z min 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita misalkan F-nya itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, ini melalui ini teman-teman, melalui 2,1,1. Ini kita masukkan menjadi sama dengan 2A plus B plus C plus D. Ini kita masukkan ke rumus yang ini ya teman-teman, sama dengan 0. Ini menjadi persamaan ke 1. Persamaan ke 1. Nah, yang kedua itu 3,22. Nah, 3,2,2 ini masukkan juga ke rumus yang ini teman-teman. Jadi 3A plus 2B plus 3C plus D sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Nah, setelah itu kita lihat V tegak lurus pada F1. F tegak lurus pada F1. Nah, kita lihat ini bahwa ini itu F1 nya ini 125 1,2, min 5. Ini bilangan arahnya. Nah, maka dapat kita tuliskan 1,2, min 5. Nah, kita masukkan ke rumus yang sama, yang ini juga, itu A plus 2B min 5C sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi yang ini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu A plus B plus C sama dengan 0. Ini persamaan keempat. Nah, setelah itu kita eliminasi 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4. Nah, bahwa itu hasilnya persamaan 3 dan 4. Nih, 3 dan 4. Ini 1 dikurang 1 kan 0. 2 dikurang 1 kan 1. Dapat kita tuliskan B doang ya. B saja ya, teman-teman. Nah, min 5 plus 1 itu hasilnya min 6C sama dengan 0. Atau dapat ditulis dengan B sama dengan 6C. Nah, setelah itu B sama dengan 6C ini kita substitusikan ke persamaan 4 ya teman-teman. Nah, dapat dituliskan menjadi A plus 6C plus C sama dengan 0. Atau dapat dituliskan dengan A sama A min 7C. Nah, ini model kita juga. Nah, ini juga model kita. Nah, setelah itu kita gabungkan B sama dengan 6C dan A sama dengan 7C. Ini kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu hasilnya min 14C plus 6C plus C plus D sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lihat rumus V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, setelah dilihat dari rumus F sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, dapat kita tuliskan menjadi ini kita bagi dengan 2 ya teman-teman. Min 14C ini kita bagi dengan 2, itu menghasilkan min 7CX plus 6CY plus CZ
plus 7C sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan min 1 ini teman-teman. Nah, kita kalikan menjadi 7X. Maaf teman-teman, ini untuk C-nya dapat kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan C-nya ini, kita kalikan dengan min 1 ini teman-teman. Kita kalikan, yaitu ketemunya 7X plus ini kan min 1 dikali 6 itu kan min 6Y. Nah, ini min 1 dikali Z ini ketemunya, oh ini min Z teman-teman, min Z. Dan ini min 1 dikali 7 itu kan ketemunya min 7 teman-teman. Ini min 7, maaf, sama dengan 0. Jadi ini ketemunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5, yaitu ubah ke koordinat kartesius titik dengan koordinat tabung, yaitu 4,4/3pi, min 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita yang pertama kita mencari x-nya. Nah, x-nya itu menggunakan rumus R cos theta. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini R, ini X, Z ya. Nah, oh ini P, ini Z. Nah, jadi R-nya itu kan 4. Nah, kita tulis cos theta. Tetanya, oh ini theta ding teman-teman, maaf, ini theta. R, Z, theta, R, theta, Z. Nah, 4-nya ini, R-nya itu kan 4. Nah, cos tetanya itu 4/3pi. Nah, setelah itu R cos 4/3. Nah, pi-nya itu kan 180. Nah, dapat kita tuliskan ini 180 ini bisa kita coret, tiganya juga kita coret, yaitu hasilnya 4 cos 240, karena ini kan ini 1, ini 6. Ini 60. Jadi 4 dikali 60 yaitu ketemunya 240 derajat. Jadi kita cari cos dari 240 derajat itu hasilnya min setengah. Nah, jadi kita tuliskan 4 dikali min setengah, yaitu hasilnya ini 4-nya ini kita coret, 2-nya juga kita coret, hasilnya min 2. Jadi x-nya itu hasilnya min 2. Nah, setelah itu kita cari Y-nya. Y-nya itu rumusnya R sin theta. Nah, R-nya tadi kan 4, sin tetanya itu kan 4/3pi. Maka 4 sin 4/3 dikalikan pi-nya itu kan 180. Nah, ini kita coret juga, 3 sama 180-nya kita coret, sisanya 60. Maka 4 dikali 60 yaitu ketemunya 240 derajat. Maka sin 4 sin 240 derajat, yaitu sin dari 240 derajat yaitu min akar 3/2. Maka 4-nya ini sama 2-nya kita coret, 4 dibagi 2 itu kan 2, maka sisanya yaitu Y-nya sama dengan min 2 akar 3. Nah, kita lihat koordinat kartesiusnya, yaitu X-nya itu kan min 2. Kita tulis X sama dengan min 2. Y-nya itu min 2 akar 3. Nah, kita tulis Y sama dengan min 2 akar 3. Z-nya itu kita lihat dari soalnya, sudah ditentukan dari soalnya min 8. Nah, kita tulis Z sama dengan min 8. Maka X, Y, Z-nya itu sama dengan hasilnya yaitu min 2, min 2 akar 3 min 8. Nah, selanjutnya itu ke soal nomor 6, yaitu ubahlah ke koordinat tabung titik dengan koordinat kartesius 4 akar 3, min 6, maaf teman-teman, 4 akar 3, min 4,6. Nah, penyelesaiannya yaitu kita cari R-nya menggunakan rumus akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya ya teman-teman. Ini kita misalkan ini X, ini Y, ini Z-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat X-nya tadi kan 4 akar 3. Kita tulis akar 4
akar 3 pangkat 2 plus Y-nya kan min 4. Kita tulis min 4 akar 2. Nah, hasilnya yaitu kita kalikan. Yaitu 4 akar 3 pangkat 2 yaitu hasilnya 48. Min 4 dikali min 4 yaitu hasilnya 16. Maka hasilnya akar dari 48 plus 16 yaitu akar 64. Nah, akar dari 64 ini adalah 8. Nah, setelah itu kita cari tan tetanya ya teman-teman. Nah, rumus dari tan teta itu X per Y per X ya teman-teman. Y per X. Nah, Y-nya itu kan min 4. X-nya min 4 akar 3. Kita tulis min 4 per 4 akar 3. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sama-sama penyebut. Jadi akar 3 per akar 3. Setelah itu 4-nya ini dapat kita coret, yaitu hasilnya kan 1 ya teman-teman. Jadi akar 3 dikali akar 3 itu kan 3. Maka hasilnya min 1/3 akar 3. Nah, ini tan tetanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari tetanya. Tetanya yaitu rumusnya arkes tan 1 min 1/3 akar 3. Nah, tan dari 1 min 1/3 akar 3 yaitu kan 330 derajat. Nah, 330 derajat ini kita per dengan 180 dikali pi. Maka nolnya ini kita coret. Nah, 33 dan 18-nya ini kita bagi 3 ya teman-teman. Maka hasilnya 33 dibagi 3 itu kan 11, 18 dibagi 3 itu kan 6. Maka tetanya, ini teta ya teman-teman, tetanya itu hasilnya 11/6 pi. Maka koordinat tabung dari R, theta, Z yaitu 8,11/6 pi, 6. Nah, lanjut ke nomor 7 ya teman-teman. Nah, ubahlah koordinat kartesius titik 2,2 akar 3,4 ke koordinat bola. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita cari rosnya dulu. Nah, rosnya itu menggunakan rumus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. Ini 2-nya ini X, min 2 akar 3-nya ini Y, 4-nya ini Z. Nah, setelah itu kita masukkan akar 2 pangkat 2 plus min 2 akar 3 plus 4 pangkat 2. Nah, 2 dikali 2 itu 4, min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3 itu hasilnya 12, 4 dikali 4 itu 16. Maka akar dari 4 ditambah 12 ditambah 16 yaitu akar 32. Akar 32 yaitu 16 dikali 2. Maka akar 16 itu 4. 2-nya ini kita akarin menjadi 4 akar 2. Nah, setelah itu kita cari Z-nya teman-teman. Nah, Z-nya ini sama dengan rumusnya itu ros cos pi sama dengan 4. Nah, kan Z-nya itu kan 4 ya teman-teman. Z sama dengan 4. Nih, kita lihat dari soal ini teman-teman. Nah, maka dapat kita tulis rosnya tadi kan ini ya teman-teman. Nah, ini rosnya itu 4 akar 2 cos pi sama dengan 4. Maka kita balikan. Kita balikkan ini ya teman-teman. Dapat dituliskan menjadi cos pi sama dengan 4/4 akar 2. Nah, kita kalikan dengan sama-sama penyebut akar 2 per akar 2. Maka hasilnya 4 kita coret. 4 dibagi 4 itu kan 1. Itu hasilnya cos pi sama dengan 1/2. Dari mana dapat 2-nya? Ini dari ini. Akar 2 dikali akar 2 ketemunya 2. Maka hasilnya 1/2 akar 2. Nah,
Setelah itu kita cari P-nya. P-nya itu arcos cos setengah akar 2. Nah, cos dari setengah akar 2 yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita bagi dengan 180. 180 ini P-nya ya, teman-teman. Nah, setelah itu ini dapat kita coret. Ini bagi 45, ini dibagi 45. Jadi 180 dibagi 45 itu hasilnya 4. 45 dibagi 45 itu 1. Maka hasilnya 1/4 pi atau dapat ditulis dengan pi per 4. Nah, setelah itu kita cari tan theta. Nah, untuk rumus tan theta ini dapat dicari menggunakan R sin theta per R cos theta sama dengan Y per X. Nah, R-nya ini kita coret, sin sama dengan sin sama cosnya ini kita anggap sama-sama menjadi tan theta, maka ditulis sin per cos sama dengan tan theta sama dengan Y per X. Nah, kita tuliskan theta sama dengan arcos tan Y per X. Maka arcos tan yaitu Y-nya kan min 2 akar 3, X-nya itu kan 2, maka 2-nya ini kita coret, maka sisanya menjadi min akar 3. Jadi A theta sama dengan arcos tan min akar 3. Theta sama dengan tan dari min akar 3 yaitu 300 derajat. Nah, 300 derajat ini kita bagi dengan 180 dikali pi. Maka hasilnya nolnya ini kita hilangkan, coret. 30 ini kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 30 bagi 6 itu 5. 18 bagi 6 itu 3, maka hasilnya 5/3 pi. Jadi koordinat bola ros theta pi yaitu hasilnya 4 akar 2, 5/3 pi, pi per 4. Nah, sekarang nomor 8 ya teman-teman. Sebuah robot bergerak di dalam sebuah ruangan berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 meter. Robot memulai perjalanan dari titik awal A yang berada di sudut ruangan tetapi tepat di atas lantai. Titik awal ini dapat ditempatkan sebagai titik asalnya itu 0,0,0. Nah, robot kemudian bergerak lurus sejauh 7 meter sepanjang sumbu X. Lalu belok 90 derajat ke arah sumbu Y dengan bergerak sejauh 5 meter dan akhirnya bergerak naik secara vertikal sejauh 3 meter menuju sumbu Z. Nah, carilah yang pertama, tentukan koordinat titik akhir pergerakan robot. Yang kedua, hitung jarak robot dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Nah, setelah itu penyelesaiannya yang pertama kita cari koordinat titik akhir. Nah, koordinat titik akhirnya itu pergerakan pertama 7 meter sepanjang sumbu X, maka koordinatnya menjadi 7,0,0. Nah, untuk pergerakan kedua 5 meter sepanjang sumbu Y. Nah, koordinatnya menjadi 7,5,0. Nah, pergerakan ketiga 3 meter sepanjang sumbu Z, koordinatnya menjadi 7,5,3. Maka jadi koordinat titik akhir pergerakan robot adalah P7. Ini 7 ya teman-teman. Nah, 7,5,3. Nah, setelah itu kita cari jarak titik awal ke titik akhir. Nah, kita menggunakan rumus jarak antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Nah, rumusnya yaitu D akar dari X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2 plus Z2 min Z1 pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan akar 7 dikurang 0 pangkat 2 plus 5 dikurang 0 pangkat 2 plus 3 dikurang 0 pangkat 2. Nah, maka hasilnya akar 7 pangkat 2 plus 5 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Maka hasilnya 7 dikali 7 itu akar 49 plus 5 dikali 5 itu 25 plus 3 dikali 3 itu 9. Maka hasilnya yaitu
49 ditambah 25 itu 15. Nah, maka hasilnya D sama dengan akar dari 49 plus 25 plus 9, yaitu hasilnya D sama dengan akar 83. Jadi jarak dari titik awal ke titik akhir yaitu akar 83 meter. Nah, setelah itu kita ke nomor 9 ya teman-teman. Tentukan koordinat silindris jika diketahui koordinat kartesiusnya, yaitu min 5, min 5,2. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama itu kan ada koordinat silindrisnya, yaitu ros, pi, z. Nah, koordinat kartesiusnya yaitu x, y, z. Nah, kita cari yang pertama jarak radial ros. Nah, rumus dari ros yaitu x pangkat 2 plus y pangkat 2. Nah, kita masukkan ke rumus yaitu min 5 ini min 5 ini x dan min 5 ini y, duanya ini z. Nah, x nya tadi kan min 5, kita tulis min 5 pangkat 2 plus y nya min 5 juga ya teman-teman, jadi plus min 5 pangkat 2, maka hasilnya akar 25 ditambah 25, maka hasilnya akar 50. Nah, akar 50 ini hasilnya 5 akar 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari pi nya. Pi nya itu rumusnya menggunakan rumus pi sama dengan arctan y per x. Nah, maka dapat kita tuliskan arctan y nya itu kan min 5, x nya min 5, jadi min 5 per 5. Nah, maka arcstannya itu 1. Nah, jadi karena titik min 5, min 5 ini berada di kuadran 3, maka pi nya ini 5 pi per 4 radian atau 225 derajat ya teman-teman. Jadi koordinat silindrisnya yaitu yang pertama rosnya itu ketemunya itu 5 akar 2 dan pi nya itu 5 pi per 4 dan z nya itu 2 karena z nya ini sudah ditentukan di soal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke soal yang terakhir ya teman-teman. Soal yang terakhir yaitu nomor 10, titik A dinyatakan dalam koordinat tabung A 7,60 derajat, 5. Nyatakan letak titik A tersebut dalam koordinat kartesius siku-siku. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari x-nya. X-nya itu rumusnya x sama dengan r cos alpha. Nah, r-nya itu kan R ini dianggap R-nya itu 7, alpanya itu 60 derajat, Z-nya itu 5. Nah, R-nya itu kan 7, kita tulis ya teman-teman. 7 cos alpanya kan 60 derajat. Cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ini berapa teman-teman? Nah, cos 60 derajat ini kan 1,5 ya teman-teman. Nah, dapat kita tuliskan 7 dikali setengah, maka hasilnya 7 per 2. Nah, setelah itu kita cari y-nya. Y-nya yaitu y sama dengan r sin alpha. Nah, r-nya tadi kan 7, sin alpanya tadi kan 68. Nah, kita cari sin 60 derajat itu berapa teman-teman? Nah, sin 60 derajat itu setengah akar 3, maka kita kalikan 7 dikali setengah akar 3, maka ketemunya 7 per 2 akar 3. Nah, untuk z-nya ini sudah ditentukan di soal yaitu 5. Jadi Z sama dengan 5. Jadi koordinat kartesius dari tabung adalah 7 per 2 akar 3,5. Nah, jadi sekian dari pembahasan soal-soal saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.